Saya berbicara dengan Bung Hoiril Anam, Komnas HAM. Kita punya ada dari satu peristiwa, ada yang tertembak mati Joshua, ada yang disangkakan sebagai pembunuh Joshua, tapi juga ada seorang perempuan yang disebut sebagai korban pelecehan seksual. Komnas HAM akan berdiri membela mendapatkan keadilan untuk siapa? Di antara tiga orang ini. Yang pasti Komnas HAM akan berdiri membela korban. Dan siapa korbannya di sini? Dan siapapun korbannya. Karena apakah Joshua yang tertembak mati tidak langsung bisa disebut korban oleh Komnas HAM? Sebagai satu kehilangan nyawa, iya. Ya korban kehilangan nyawa. Tapi konstruksi peristiwanya harus kita beresin. Sebagai ibu putri, sebagai orang yang menyatakan dirinya korban pelecehan seksual, kami juga harus mengkonstruksi peristiwanya. Sehingga siapapun korbannya, memang Komnas HAM ya berdiri dan bekerja untuk para korban. Dalam hal ini sampai saat ini Komnas HAM tidak dapat memutuskan atau tidak dapat menentukan siapa yang jadi korban. Prosesnya memang masih merekonstruksi peristiwa. Ya, kita masih ngomong constraint waktunya. Ketika Komnas HAM diharapkan, saya dengar ada mantan perwira tinggi Polri mengatakan saat ini Komnas HAM lebih dipercaya untuk menjelaskan kasus soal tewasnya Brigadir Joshua. Tetapi Anda sendiri tidak cukup cepat untuk seperti keinginan publik bahwa harusnya sudah ada tersangka. Dalam hal ini Anda berdiri bersama keluarga korban Joshua. Anda tidak melihat Komnas HAM harus berdiri bersama keluarga Joshua. Yang pertama kali dilakukan oleh Komnas HAM memang datang ke keluarga Joshua. Meminta semua keterangannya. Dan dari situlah kami memeriksa semua peristiwa ini. Tapi di sisi yang lain ada keluarga Bu Putri yang juga mengatakan dirinya sebagai korban pelecehan seksual. Ya, dan kami sedang juga mulai mau berproses soal ini. Jadi memang harus melihatnya secara jernih, ya, harus melihatnya secara komprehensif. Dan ketika menangani kasus pertama kali, kasus ini, ya, ada dua yang kami tunjukkan kepada publik. Kami mau bekerja secara independen. Sekaligus kami bekerja secara imparsial. Semua pihak kita perlakukan sama dan semua pihak punya kesempatan yang sama untuk mencari keadilannya. Menko Polhukam mengatakan ini kriminal tidak biasa. Karena ada sebutan Pak Mahfud itu adalah psikohierarki dan psikopolitis. Apakah ini juga menjadi kesulitan yang dihadapi oleh Komnas HAM? Sepanjang yang kami alami ada hambatan tapi itu sangat teknis. Apa misalnya? Ya ketika pemanggilan. Misalnya kita panggil sekian orang, datang sekian orang, kita minta supaya HP diperiksa, ya belum diperiksa HP-nya. Di luar itu? Belum ada. Tapi pertanyaannya, apakah pemeriksaan HP dan sebagainya itu hambatan teknis semata-mata, dicerminkan oleh hambatan teknis, ataukah ada sesuatu yang besar? Ya kita tunggu komitmennya. Bung Hoiril Anam, Anda ini adalah periode terakhir sebagai seorang komisioner. Ya. Sebentar lagi Anda tidak menjabat sebagai seorang komisioner. Apakah Anda ingin menjadikan kasus tewasnya Joshua ini sebagai legacy Anda sebagai komisioner Komnas HAM? Enggak. Tidak? Ini berarti Anda nggak serius menangani kasus ini? Serius. Terus kenapa nggak mau menjadikannya sebagai legacy? Cita-cita saya masuk ke Komnas HAM salah satunya mengungkap kasus almarhum Cak Munir. Itu yang kepingin saya cita-citakan sebagai legacy. Bukan kasus manapun. Kami pernah mengalami kasus yang gede juga. Ya, kasus seperti Joshua KM 50, ya, kasus TWK KPK, kasus pendeta Yeremia dan sebagainya. Tapi itu saya gak kepingin itu jadi legasi saya. Saya kepingin legasi saya adalah kasus Cak Munir. Walaupun belum berhasil. Hoiril Anam, Komisioner Komnas HAM. Terima kasih.